Tuhan, kita semua ada dalam lindungan Tuhan, kita sudah dikasih sehat, kita semua sudah dikasih selamat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya kita ada di tempat ini. Mari sebelum kita memulai ibadah pagi yang indah ini, kita masuk di dalam doa. Berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu yang senantiasa sudah memelihara kita sepanjang hari ini. Kami Tuhan sudah bertemukan kembali di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Bapa. Bapa, kami mohon daripada-Mu ya Bapa, agar ibadah ini dari awal sampai selesainya semua terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang maha biasa, Engkau Allah yang maha kuasa. Ibadah ini kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tetap bersyukur bahwa dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari anak-anak kita berikan lagu dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun janji Tuhan pada kita, ya dan amin. Mari kita menyanyi pujian, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Thank you.
Tuhan Roh Kudus, agar kita bisa mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, karena atas kasih setiamu Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah menuntun kami, dan Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Bapa, tiba saatnya kami rindu mendengar sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, agar firman yang kami baca dan kami dengarkan di hari ini menjadi suluh dan terang bagi kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa, agar kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar apa kata firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kak Febri senang sekali dapat menyapa kembali adik-adik semua walaupun secara online. Kali ini kita akan belajar keteladanan salah satu tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Kira-kira siapa dia? Coba tebak, kakak beri petunjuk ya. Tokoh Alkitab ini namanya diawali dengan huruf N. Siapa ya? Siapa? Iya, benar sekali. Dia adalah Nehemia. Adik-adik pernah mendengar tentang kisah Nehemia? Atau mungkin pernah membaca kisahnya di Alkitab? Ya, hari ini kita akan membahas bersama tentang keteladanan Nehemia, seorang yang takut dan taat kepada Tuhan. Kisah Nehemia secara lengkap dapat adik-adik baca di Kitab Nehemia pasal 1 sampai 13. Kali ini kita akan membaca beberapa ayat penting saja dari kisah Nehemia. Oke, adik-adik siapkan dulu ya Alkitabnya. Oke, sudah siap Alkitabnya? Sekarang kita akan buka Nehemia 1 dan kita akan membaca ayatnya yang ke-1 sampai 4 dan ayat yang ke-11. Oke, sudah ketemu? Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Siapakah Nehemia? Nehemia adalah orang Yahudi, namun ia tinggal di Persia karena banyak orang Yahudi yang terpaksa meninggalkan rumahnya saat Yerusalem hancur. Pekerjaan Nehemia adalah juru minuman raja, dan itu merupakan posisi yang penting. Pada satu waktu, Nehemia menghadap raja untuk menghidangkan minuman. Di situ Nehemia menunjukkan raut muka yang sedih, sangat sedih, sehingga membuat raja bertanya-tanya, mengapa Nehemia menunjukkan raut muka yang sedih. Kemudian Nehemia bercerita
tentang kesedihannya akan kampung halamannya Yerusalem yang ditinggalkan dan hancur. Kemudian raja berbelas kasihan kepada Nehemia dan ia mengizinkan Nehemia untuk kembali ke kota Yerusalem dan membangun kotanya tersebut. Nehemia mendapatkan belas kasihan dari raja dan ia mendapatkan izin untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kotanya tersebut. Padahal jarak dari Persia ke Yerusalem itu sekitar 900 mil atau 1450 km. Jika ditempuh dengan naik mobil, membutuhkan waktu sekitar 1 hari 1 malam adik-adik. Nah, pada waktu itu kan belum ada mobil. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Nehemia untuk sampai ke Yerusalem? Nehemia membutuhkan waktu 4 bulan untuk sampai di Yerusalem dan memulai pembangunan kota tersebut. Nehemia percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya dan akan membuat pekerjaannya berhasil. Kenapa dia begitu yakin? Karena saat mendengar kabar tentang Yerusalem, saat itu Nehemia sedang berdoa dan berpuasa. Kemudian Nehemia menerima panggilan dari Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan Nehemia mengikuti panggilan tersebut. Dalam membangun kembali tembok Yerusalem, Nehemia menghadapi rintangan dan kesulitan. Semua tidak berjalan dengan mudah adik-adik. Namun Nehemia tidak gentar. Ia mengandalkan Tuhan. Ia percaya Tuhan akan memampukan dia untuk bisa menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Di sini kita melihat bahwa Nehemia adalah sosok yang takut akan Tuhan. Bahkan dia rajin berdoa dan tidak melakukan korupsi. Dia seorang yang jujur. Dari kisah Nehemia ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama, sebelum kita mengambil pelayanan, kita perlu memiliki hati untuk melayani. Mungkin melayani sebagai pengiring pujian, mungkin melayani sebagai guru sekolah minggu seperti kakak. Harus memiliki hati untuk melayani. Seperti Nehemia. Nehemia juga memiliki hati dan kerinduan untuk membangun kembali Yerusalem. Dan dengan kerinduan tersebut, Tuhan menolong Nehemia untuk bisa kembali membangun Yerusalem. Yang kedua, sebelum memulai pelayanan, adik-adik, alangkah baiknya jika meminta izin kepada orang tua. Kenapa itu juga penting? Karena pada saat memulai pelayanan perlu berlatih, perlu latihan. Adik-adik mungkin perlu diantar orang tua atau perlu mendapatkan bekal dari orang tua. Nah, jadi penting ya mendapatkan izin dari orang tua. Akan merasa lebih menyenangkan jika apa yang kita lakukan juga diketahui dan disupport oleh orang tua kita. Seperti Nehemia, dia pun juga meminta izin dulu kepada raja untuk bisa membangun kembali kota Yerusalem, untuk bisa kembali ke kota kampung halamannya. Dan ternyata raja memberikan izin, bahkan memberikan dukungannya untuk Nehemia. Yang ketiga, jangan pernah menyerah dalam melayani Tuhan, karena itu adalah tugas kita sebagai orang percaya. Seperti yang Nehemia hadapi ketika membangun tembok Yerusalem, ia harus menghadapi tantangan dari orang-orang yang tidak suka kepadanya. Pembangunan tidak berjalan mulus, tapi ia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan,
sehingga walaupun mengalami kesulitan, ia tidak menyerah. Yang keempat adalah kita harus membangun tembok iman kita dengan cara mengenal Tuhan Yesus dan kuasanya dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus rajin berdoa. Ketiga, kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan. Yang keempat, kita harus menaikkan pujian dengan penuh kesungguhan hati. Dan kelima, kita harus rajin membaca Alkitab. Itu adalah 4 hal yang bisa kita pelajari dari Nehemia dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini ada ayat hafalan adik-adik. Nah, ayat hafalan kita terambil dari Nehemia 2 ayat 20a. Kakak bacakan ya. Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Nah, adik-adik bisa hafalkan ayat hafalan ini di rumah. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di hari ini. Namun sebelum kita menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Bagus Heri, kita akan pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan membuat prakarya.
prakarya hari ini adalah kita akan membuat kartu ayat hafalan Alkitab. Pertama, lipat kertasnya menjadi 2 seperti ini. Lalu letakkan tangan sebelah kiri mendekati tepi yang dilipat tadi. Lalu ambil pensil, gambar tangan kalian seperti ini. Lalu beri batas seperti ini ya. Lalu diberi bayangan. Kalau sudah, ambil gunting, lalu kita gunting gambarnya. Tetapi yang di tepi sebelah sini jangan sampai putus, nanti Kak sebentar lagi Kakak tunjukkan. Nah, sampai sebatas ini saja. Oke, sudah jadi gambar tangannya bisa dibuka seperti ini ya. Lanjut, ambil spidol warna coklat atau warna hitam juga boleh, apa yang ada, gunakan warna yang ada, tapi sesuaikan dengan warna kulit ya. Dan kita lakukan hal yang sama pada baliknya, tapi bukan yang di dalam, tapi sebelah luar yang di sini. Kita berikan garis tepi seperti ini. Oke, jika sudah, kita buka, lalu kita tuliskan ayat hafalan hari ini, yaitu di Nehemia 2 ayat 20a. Lalu di sebelahnya kita tuliskan bunyinya. Untuk warnanya terserah adik-adik. Lalu jika adik-adik suka, boleh diberi gambar atau diberi efek warna seperti ini. Jadi deh, bagaimana? Mudah bukan membuatnya? Tuhan Yesus memberkati. Jika kalian sudah selesai membuat prakarya ini, silakan adik-adik kirim boleh ke grup sekolah minggu, atau kirimkan ke Kak Feby atau ke Kak Febri atau ke Kak Agung. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan tadi? Menarik bukan? Nehemia adalah contoh orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti yang adik-adik dengar, Nehemia memiliki hati yang begitu dekat erat dengan Tuhan, dan dia akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk membangun kembali Yerusalem, membangun tembok perlindungannya, dan membangun ibadah di kota itu. Demikian juga sesungguhnya hari ini, seperti Tuhan menyertai Nehemia, demikian juga Tuhan menyertai kita. Tuhan berkenan memakai adik-adik dan kita semua untuk menjadi berkat. Menjadi berkat di rumah, menjadi berkat di sekolah, kalau sudah waktunya sekolah lagi nanti, menjadi berkat di lingkungan tempat tinggal kita. Karena Tuhan rindu, lalui kita namanya dikenal, lalui kita kasihnya dikenal oleh banyak orang. Oleh karena itu, mari kita beri diri dipakai oleh Tuhan, dan arahkan diri kita kepadanya, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai serta sejahtera di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.